warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aryani Dewi Lestari dengan NIM A1E1190552. Saya merupakan mahasiswa dari Universitas Jambi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Bimbingan dan Konseling. Saya merupakan mahasiswa semester 3. Nah, di sini saya akan membuat video praktek mata kuliah layanan konseling di sekolah 1 dengan judul Layanan Penguasaan Konten, yang dimana mata kuliah ini diampu oleh Bapak Nelia Hardi dan Bapak Freddy Sarman. Karena banyaknya hambatan-hambatan pada COVID-19 ini, maka dari itu praktek layanan konseling 1 di sekolah ini menjadi terhambat. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan apa itu layanan penguasaan konten. Layanan penguasaan konten adalah layanan bantuan kepada individu-individu atau sekelompok guna untuk menguasai kompetensi tertentu. Adapun tujuan dari layanan penguasaan konten ini yaitu dikuasainya konten-konten tertentu, menambah keterampilan dan cara-cara tertentu untuk mengatasi masalah-masalahnya. Adapun tujuan umum dari layanan penguasaan konten ini yaitu dikuasainya kompetensi-kompetensi tertentu. Adapun fungsi-fungsi dari layanan penguasaan konten di dalam bimbingan dan konseling. Tetapi fungsi yang paling dominannya yaitu fungsi pemahaman, fungsi pencegahan, fungsi pengembangan dan fungsi pemeliharaan, dan yang terakhir fungsi advokasi. Di dalam layanan penguasaan konten ini terdapat asas-asas, tetapi asas yang paling dominan yaitu asas kegiatan, asas keterbukaan dan kesukarelaan, dan asas kerahasiaan. Itulah sedikit dari saya mengenai penjelasan layanan penguasaan konten. Yuk dilihat video praktek simulasi layanan penguasaan konten yang bertemakan pengendalian emosi. Nah, video yang saya buat ini merupakan video simulasi dari cara melaksanakan layanan penguasaan konten. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda sekalian. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, sebelum Ibu memperkenalkan diri, ada nggak dari kalian yang sudah pernah melihat atau mengenal Ibu? Belum. Belum ya? Atau barangkali bertemu di jalan atau di mana? Belum. Oke, baik ya. Perkenalkan, nama Ibu Aryani Dewi Lestari. Kalian bisa panggil saya dengan Ibu Aryani. Saya mahasiswa dari Universitas Jambi, Prodi Bimbingan Konseling. Di dalam pepatah ada istilah kata-kata tak kenal maka tak sayang. Ya. Baik, setelah Ibu memperkenalkan diri Ibu, sebaiknya Ananda memperkenalkan diri Ananda terlebih dahulu. Dimulai dari yang pertama. Baiklah, perkenalkan nama saya Desi Rahmakartika. Saya tinggal di Kampang. Kampang, dekat sini juga ya. Kalau saya Fania Widya Puspa, saya tinggal di Pasir Putih. Wah, jauh sekali Fania. Kesini naik apa Fania? Dengan kendaraan apa? Naik mobil, Bu. Mobil ya, diantar jemput. Iya. Baik. Baik, yang di belakang Perkenalkan, nama saya Andi Ardia Iswari, rumah saya di Telanai. di Telanai. Di Telanai di mananya, Nakku?
Dekat Stimik, Bu. Stimik, oh Stimik dekat di depan ini ya, Simon ya? Iya, Bu. Tiap hari makan Simon terus Ais ya? Iya, Bu. Iya. Dari Ananda apa yang ada ingin ditanyakan tentang identitas Ibu? Ibu tinggal di mana, Bu? Baik ya Fania, Ibu tinggal di Buluran Kenali, tepatnya di dekat rumah sakit umum. Ada yang tahu di mana? Nggak tahu ya, main-main sekali ke rumah Ibu ya. Iya, Bu. Baik anak-anak, di sini Ibu akan memberikan kalian layanan bimbingan konseling, yaitu layanan penguasaan konten dengan tema pengendalian emosi. Baik, apakah dari anak-anak sekalian ada yang mengetahui apa itu emosi? Tidak. Ya, baik ya. Ibu sini Ibu akan sedikit menjelaskan apa itu emosi. Emosi adalah setiap kegiatan atau pergolakan perasaan, pikiran, nafsu, setiap keadaan mental dan yang meluap-luap. Atau emosi juga bisa diartikan sebagai suatu keadaan yang terangsang dari organisme yang mencakup perubahan-perubahan yang didasari yang sifatnya mendalam dari perubahan perilaku tersebut. Baik, di sini saya akan sedikit menampilkan video mengenai ada berapa sih macam-macam emosi itu dan apakah emosi itu identik dengan kemarahan. Pengendalian emosi. Apakah dari kalian sebelumnya ada yang mengetahui apa itu pengendalian emosi? Saya, Bu. Ya, Desi, apa itu? Pengendalian emosi adalah mengendalikan suatu gejolak dalam jiwa yang biasanya diluapkan atau diaplikasikan dalam bentuk perbuatan yang tidak terkendali. Ya, baik ya. Berarti bisa dirangkum bahwa pengendalian emosi itu adalah emosi-emosi yang terjadi pada diri kita sendiri. Bisa jadi karena marah, kesal, atau karena kita sedang ada bermasalah di luar ataupun di dalam lingkungan kita. Selanjutnya di sini saya akan menampilkan sedikit video mengenai penjelasan pengertian pengendalian emosi menurut para ahli. Baik, dari penjelasan dengan pengertian pengendalian emosi tadi, apakah ada yang ditanyakan dari Ananda sekalian? Bu, berarti pengendalian emosi itu ada sisi negatif dan sisi positif. Apa saja, Bu? Baik, Ibu akan sedikit menjelaskan sisi dari negatif pengendalian emosi. Dampak negatif akibat tidak bisa mengontrol emosi sendiri yaitu yang pertama kita dapat menurunkan sistem kekebalan tubuh, yang kedua dapat meningkatkan resiko terangsang berbagai penyakit, dan yang ketiga mempercepat proses penuaan, yang keempat mempersingkat usia, dan yang terakhir menyebabkan kematian mendadak. Itu sangat berbahaya sekali untuk kita apabila kita tidak mengendalikan emosi-emosi kita sendiri. Apalagi yang tiba-tiba meninggal mendadak ya, mati mendadak itu rasanya wah sangat-sangat Sedih. takut sekali. Adapun sisi positif dari emosi tersebut yaitu yang pertama, saat kita sedang merasakan kemarahan atau sedang kita merasakan emosi yang cukup berlebihan kepada seseorang, kita dapat meluapkannya sendiri, tidak memendam-pendamkan di dalam diri kita. Jadi kita lebih merasa lega atau kayak lebih merasa puas apa yang kita ingin bicarakan, apa yang kita kesalkan terungkap. Itulah tadi dampak negatif dan positif dari emosi. Apakah Ais mengerti? Mengerti, Bu? Ya. Oke, baik, kita akan melanjutkan materi selanjutnya yaitu
tips mengontrol emosi. Apakah dari Anda sekalian ada yang mengetahui atau ada yang mengungkapkan cara mengendalikan emosi tersebut? Mengontrol Sabar. emosi? Sabar. Sabar. Makan. Ada yang lain? Berdoa. Berdoa. Baik, Tidur. berdoa. Ada yang lain? Cukup tidur. Tidur ya. Tidur, Makan. makan bisa. Makan ya. Dengerin lagu itu juga bisa. Lagu-lagu yang galau ya Fania ya. Iya. Baik, tips mengontrol emosi sendiri kita dapat melakukannya dengan tarik nafas dalam-dalam. Coba anak-anak sendiri tarik nafas dalam-dalam. Baik, kita bisa dengan cara seperti itu untuk mengontrol emosi kita sendiri. Terus yang kedua yaitu alihkan perhatian kita sendiri. Misalnya kalau Desi emosi kepada Fania, untuk tidak melihat Fania terus karena itu akan mendapat emosi yang berlebihan, yang kesal berlebihan. Jadi bisa jadi kita kayak mengalih perhatian kemana, ke teman yang lain atau kayak dengan kesibukan sendiri. Terus yang ketiga yaitu ingatlah dampak negatif yang akan Anda terima jika emosi berlebihan. Kita harus mengingat kalau kita emosi berlebihan itu akan mendapat negatif yang berlebihan juga. Seperti yang tadi kita bilang, dampak negatif dari emosi itu kita sendiri dapat stres atau kita dapat ngerasa kayak pikiran kita itu memikirkan hal-hal yang tidak bagus juga, kan tidak baik untuk melanjutkan masa depan kita, pikiran kita selanjutnya. Dan selanjutnya yaitu jadilah pribadi yang mudah memaafkan dan melupakan. Seperti kita kayak memikirkan kebaikan seseorang tersebut, oh iya dia kan ada kebaikannya juga sama kita, tidak memikirkan buruknya dia kepada kita aja. Selanjutnya yaitu tanamkan sifat empati pada diri Anda. Baik dari Anda sekalian, bagaimana cara melakukan atau menanamkan sifat empati pada diri kita? Ada yang tahu? Melihat dari sudut pandang orang tersebut. Ya, seperti kita tuh merasakan apa yang dia rasakan. Kita berpikir bagaimana sih kalau kita di posisi dia gitu. Kita dimusuhin, kita banyak yang benci, itu kan tidak bagus juga kalau kita berada di posisinya. Jadi lebih baik kita saling memaafkan kepada seseorang tersebut agar nantinya sosialisasi kalian, hubungan kalian juga baik kepada seseorang tersebut. Dan yang terakhir yaitu dengarkanlah terapi musik refleksi. Seperti yang dibilang Fania tadi ya, mendengarkan apa Fania? Lagu seperti apa? Misalnya kalian lagi galau atau ada yang bermasalah dengan pacarnya. Apakah ada yang punya pacar nih di sini? Tidak. Belum ada ya, tapi pasti pernah galau ya. Nggak mungkin nggak pernah galau, apalagi Desi. Iya ya. Seperti mendengarkan lagu seperti apa, atau lagu Raisa, lagu siapa lagi yang kalian sering dengarkan? Nadine, gitu ya. Di sini saya akan menampilkan sebuah video mengenai materi emosi yang mencakup hal-hal ke dalam pengendalian emosi. Setiap orang memiliki emosi. Cara mengendalikannya jadi salah satu hal yang mendasar yang mempengaruhi kehidupan pribadi maupun sosial. Sekarang, lebih baik akan membahas bagaimana cara untuk mengendalikan emosi. Kata emosi berasal dari bahasa Prancis Émotion, dari kata émouvoir, yang berarti kegembiraan dan dari bahasa Latin émovere, yang berarti bergerak menjauh. Menurut Daniel Goleman, emosi merujuk pada suatu perasaan dan pikiran khas, suatu keadaan biologis dan psikologis, dan serangkaian kecenderungan untuk bertindak. Jadi, emosi merupakan pelaku utama yang mendorong seseorang untuk memberikan respon dari setiap rangsangan yang diberikan. Emosi memiliki pengaruh terhadap diri kita, seperti memperkuat semangat di saat kita merasa senang ataupun puas atas hasil yang telah kita capai. Sebaliknya, emosi juga dapat melemahkan semangat
apabila timbul rasa kecewa karena kegagalan dan sebagai puncaknya dapat menimbulkan rasa frustasi dan juga putus asa. Emosi juga dapat mempengaruhi sistem kerja organ tubuh kita seperti peredaran darah dan denyut jantung yang bertambah cepat, pupil mata melebar, otot-otot menegang, bernafas panjang, menurunkan kekebalan tubuh, mudah terserang penyakit, dan bahkan kematian. Berikut adalah cara untuk mengendalikan emosi. Yang pertama yaitu menenangkan pikiran. Hal ini dapat dilakukan dengan cara menarik nafas yang dalam, hitung 1-10 secara perlahan di dalam hati sambil memikirkan temperatur kamu sedang menurun. Yang kedua, mencari kesibukan. Kita dapat mengalihkan perhatian kita dengan menonton televisi, mendengarkan lagu yang rileks, bermain game, berfokus pada pekerjaan, ataupun dengan pergi jalan-jalan. Hal ini dapat membuat kita untuk melupakan emosi. Yang ketiga yaitu berbicara dengan orang lain. Beban akan semakin berkurang ketika dikeluarkan. Kamu bisa bercerita kepada orang yang kamu percayai seperti sahabat, keluarga, ataupun psikiater. Keempat, menemukan penyebab permasalahan dan mencari solusinya. Mencari tahu penyebab emosi, seperti apa yang membuat kita emosi, dapat membuat kita untuk mudah menjauhi hal tersebut. Mencari tahu penyebab emosi juga akan membantu kita untuk dapat mengatasinya. Yang kelima, berolahraga. Berolahraga mampu meningkatkan energi dan menambah serotonin di dalam otak. Serotonin adalah hormon di dalam otak yang berfungsi sebagai modulator kapasitas kerja otak yang mencakup pengatur stabilitas emosi, pemahaman, dan nafsu makan. Berolahraga juga dapat memberikan efek relaksasi yang dapat membantu kita untuk mengurangi tekanan stres. Itulah beberapa cara untuk mengendalikan emosi. Pastikan agar emosi tidak mengendalikan diri kamu. Ingatlah bahwa kamu harus menjadi master untuk seluruh emosimu. Terima kasih telah menonton. Baik, sebelum kita menyelesaikan atau menutup dari pemberian layanan yang Ibu berikan, yaitu layanan penguasaan konten dengan tema pengendalian emosi, Ibu akan memberikan kalian suatu instrumen yang dimana kalian harus mengisi pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam kertas ini. Guna nanti Ibu bisa melihat atau menilai dari pribadi atau diri Anda sendiri. Kalian juga tidak perlu khawatir yang Ibu berikan itu bakalan berdampak buruk kepada nilai rapor kalian, karena itu tidak sama sekali masuk dalam penilaian rapor. Itu hanya untuk bisa menilai diri pribadi sendiri atau pribadi Anda dengan cara Ibu melihat hasil yang kalian isi dari soal-soal yang Ibu berikan pada kertas tersebut. Mengerti Ananda? Ibu harap kalian benar-benar serius dan benar-benar mengerti yang dijawab dalam kertas tersebut. Dan Ibu juga berharap jangan sampai ada satupun soal yang terlewatkan untuk Ananda isi. Apakah dari Ananda ada yang ingin bertanya atau seputar menjawabnya atau seputar hasilnya nanti bagaimana? Tidak ya? Mengerti Ananda? Mengerti, Bu. Mengerti. Oke, baik. Terima kasih teman-teman semua atas kerjasama hari ini, atas perhatian hari ini, atas keseruan hari ini. Ibu berharap nantinya di waktu yang akan datang atau di pertemuan yang akan datang, Ibu berharap dengan pertemuan kita selanjutnya atau pertemuan-pertemuan kita selanjutnya kita dalam keadaan sehat walafiat seperti sekarang ini. Ibu sebagai manusia biasa, apabila dalam penyampaian Ibu atau tuturan Ibu dalam memberikan layanan penguasaan konten, Ibu mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Ibu ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.